Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Asset and Investment. Hari ini tanggal 28 Juni 2021. Saya akan melakukan analisa untuk saham dan indeks. Namun sebelumnya saya sampaikan teman-teman semuanya bahwa saya tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake group, cloning group seperti itu. Teman-teman juga mesti hati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya mengatasnamakan Surya ataupun MS Trade dengan logo yang sama dengan logo MS Trade dan menawarkan jasa titip trading ataupun konsultasi trading. Teman-teman mesti berhati-hati terhadap hal tersebut semua. Oke teman-teman, hari ini saya open market ngelihat sebentar, terus saya tinggal kemana-mana ya, beli material seperti itu kira-kira. Saya juga baru tahu tadi IHSG ternyata di bawah, tutupnya di bawah 6.000 ini ya, 6.000 angka psikologi 6.000 yaitu di 5939,471 atau turun 82,829 poin atau turun 1,37. Benar, saya nggak tahu. Tadi kalau IHSG ternyata turun dalam ya, seperti itu. Kenapa? Ya karena waktu itu saya memegangnya agro dan bris, nggak terasa teman-teman. Karena saya juga pergi-pergi tadi, terus saya juga hanya membuka yang di atas itu bris, kemudian agro, terus MTDL. Beberapa inceran saya MTDL itu masuk ini ya, masuk ke hijau lah maksud saya seperti itu. Terus kemudian juga beberapa saham KF Inaf IRA juga hijau. Jadi saya pikir market oke saja seperti itu. Saya nggak lihat indeksnya seperti itu. Ternyata turun. Beberapa saham yang saya incer kemarin pergerakan cukup bagus ya teman-teman. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu ya untuk IHSG. Jadi untuk IHSG udah tembus support teman-teman. Ini support yang saya gunakan masih yang kemarin sebenarnya ya. Jadi sebelumnya menjadi resistan udah berhasil turun, udah berhasil ditembus kemarin. Jadi di sekitar 5990 lah atau gampangannya di 6000 gitu aja. Tembus 6000 itu ya udah tembus support ya teman-teman. Kalau kita lihat support berikutnya di mana? Di retracement 23 atau di 5896 atau low-nya candle yang ini yang saya lingkarin ini. Itu di sekitar 5887. Nah, sebenarnya untuk regional nih seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini Dow Jones kemarin ya, Nasdaq juga kemarin, ini SP 500 kemarin ya, Nikkei turunnya sebenarnya tipis saja 0,06. Hang Seng Shanghai kalau di data saya nggak ada turun lebih dalam seperti itu. Oke, kita akan lihat di browser. Nah, ini kalau kita lihat Hang Seng juga tidak ini ya, tidak ada something. Jadi oke-oke aja sebenarnya. Kemudian Right Times Index juga tidak ada penurunan dalam ya. Turunnya hanya berapa? 0, kan. STI mah di sini 0, ya. Kemudian Nikkei juga tipis saja teman-teman. Sebenarnya regional tidak ada ini ya, tidak ada pergerakan turun yang dalam seperti itu ya. Namun karena tadi saham yang saya pegang ya kebetulan lagi pada naik, saya cuma ngelihat total porto aja, nggak lihat yang lain. Indeks juga jarang saya lihat, ternyata bergerak seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke saham-saham ya teman-teman. Saham-saham yang kemarin saya analisa itu beberapa itu pergerakannya bagus teman-teman, yaitu kayak sebentar ya, MTDL ya, yang saya ingat-ingat MTDL karena saya pantau, saya masuk juga ya seperti itu. Nah, terus oke, saya akan coba membuat di dalam note Excel-nya. Ya, ini adalah beberapa saham yang kemarin saya ulas, yaitu TPIA ini turun ya, Inco tuh turun sedikit, ASA, ESA, Excel, ISAT, yang naik ini kayaknya hanya MTDL aja. Kalau MLPT turun juga, sahamnya juga turun juga. Ya mungkin secara umum karena marketnya juga turun teman-teman ya, marketnya juga turun, banyak saham yang terpengaruh ikut turun seperti itu.
Ya kecuali agro yang memang sudah saya karungi dari bawah dan juga bris baru masuk tadi pagi. Bris itu sebenarnya udah dipantau. Saya udah cut loss bris di 2400 500-an dan sampai bawah saya udah nggak ngambil karena sudah saya ganti dengan agro dan multipolar udah keganti, dan saya lihat kok bris kok pergerakannya bagus seperti itu. Jadi saya tidak mencoba untuk baper, jadinya ya saya masuk lagi bris seperti itu. Jadi akan coba saya analisa saham-saham yang eh, ini ya, yang sedang saya pantau lah seperti itu ceritanya. Oke, yang pertama ya teman-teman, pertama ke agro aja dulu ya, agro. Ya ini agro. Jadi agro ini sejak saya bahas di 8.30 ini bener-bener lupa pulang. Lali mulai ini barang. Alhamdulillah bisa memantau agro dan alhamdulillah bisa masuk ke agro, salah satu saham yang lali mulai. Ya, dia sudah lupa pulang. Paling ngepostnya nanti ke pos-pos terdekatnya saja seperti itu. Jadi agro ini memang bukan barang baru ya. Agro ini dari tahun ya 2017-18 ya, saya agak lupa. Bareng era, bareng SMBR, bareng nikel. Ini agro ini adalah istilahnya kawan lama. Tradingan udah sering lah trading agro ini. Ini 2016 ya, 2016 teman-teman ya. Jadi di sini ini agro ini memberi profit saya besar. Dan dia siklus turun dalam ya. Pas turun dalam ini saya nggak ngambil di bawah loh ya. Cuman saya ketika dia udah mulai bergerak saya baru positioning lagi. Nggak ada masalah, tidak perlu harus di bawah bener, karena satu saham kalau dia mau lari maka dia bisa tidak uh, terbendung seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau saham-saham yang beneran ada volumenya, beneran ada dorongannya, itu larinya itu bukan sehari 2 hari. Jadi kalau saham-saham yang ya mungkin saham-saham crispy gitu sehari lari terus berhari-hari turun seperti itu. Nanti akumulasi terus diangkat seperti itu. Terus langsung dibanting. Beberapa saham karakternya seperti itu, tapi saya mencoba tidak tergoda untuk beli saham-saham tersebut seperti itu karena saya tidak bisa di depan layar terus. Ya mungkin ada yang scalper ilmu dewa, skill dewa yang bisa scalping dan trading cepat. Tapi saya nggak bisa. Jadi saya harus percaya style saya. Style saya apa? Ya saya buy and hold. Karena hodl itu lebih menang seperti itu ya. Ini contohnya ya agro juga seperti ini siklusnya. Jadi fokuslah pada barang-barang yang Anda pernah trading. Fokuslah pada barang-barang yang kalau dia lari lupa pulang. Nah ini salah satunya ini. Ini di 8.30 saya shout. Kalau teman-teman melihatnya dan tidak berani membeli, ya menurut saya udah kebangetan sih gitu loh. Jadi saya aja beli karena saya udah kebiasa nih saham. Yang kedua saya melihat dia sudah dekat sekali dengan base-nya dan dia mulai ada turning dari MA-nya. Artinya apa? Artinya harganya mulai menguat. Nah kalau melihat seperti itu, saya adalah test water atau ngetes atau istilahnya ya test lot lah. Mau 100 lot, mau 200 lot itu terserah. Yang penting kita punya barang. Jadi ketika dia beneran lari, kita tinggal average, kita tinggal nambah average up seperti itu. Kalau secara indikator, coba saya garis. Ini barang harusnya memang kelihatan nih. Dicoba ini ya, kalau di sini harganya mulai running up itu di sini. Nah ini mulai dari 7 April, ini mulai up itu 31 Mei ya teman-teman. Ini sebenarnya udah kecenderungan terbaca bahwa ini barang, nah ini
terjadi penguatan. Karena indikator aja kita belum melihat harganya, ini juga sama. Jadi penguatan ya di sini nih. Tanggal kalau kita tarik ke ini, nah ini nggak begitu kelihatan kalau nggak dikecilin. Nah di sini nih sebenarnya walaupun harganya turun, nih di area sini nih walaupun yang kuning ini ya, walaupun turun tapi sebenarnya indikatornya mulai up. Tapi sampai kapan kita tahan untuk menahan posisi ini, sedangkan agro ini di area kuning ini adalah dari 1 April sampai 25 Mei. 2 bulan dia turun walaupun indikatornya mengindikasikan dia naik. Ini artinya sebenarnya pelan-pelan mengakumulasi dan mulai jebrotnya itu di ini ketika dia mulai turning ya di 8.30. Saya memang pantau terus tiap hari. Tidak harus membeli ketika lihat barang itu bagus kita incer, tapi minimal kita pantau terus pantau. Ketika dia mulai breakout, mulai jebrot gitu, masuk dulu. Saya termasuk yang tidak berani terlalu banyak masuk, teman-teman. Teman saya lebih gila lagi kalau masuk. Kalau masuk bisa all in. Ya. Masuk bisa all in kalau dia lihat breakout. Kalau saya kebiasaannya masuknya bikin jangkar dulu. Nanti MA histogramnya mulai di atas 0 nambah lagi. Nanti nambah lagi. Pelan-pelan seperti itu. Jadi saya stylenya seperti itu. Tapi kalau udah dapat barang yang setupnya bagus seperti ini ya, seperti agro ini, saya akan hold sampai dia lari terus. Saya akan hold and trading, buy, hold dan juga trading terus. Jadi tradingnya cuma di agro di 1-2 barang aja. Itu adalah satu resep menggemukkan porto dengan cepat tuh itu. Kalau sudah dapat barang yang benar, dia tidak 1-2 hari lari kok. Pasti dia bisa berhari-hari. Tentu dalam pergerakan itu akan ada pullback seperti itu. Pullback itu sehat ya teman-teman. Kotor itu sehat kalau di iklan. Berani kotor itu sehat. Berani pullback itu sehat. Ini pullback. Mana lagi pullback? Ada, nanti akan ada pullback lagi. Setiap saham yang sehat maka pergerakannya harus ada pullback. Pullback bisa di MA-nya, bisa di support resist-nya, yaitu di ini support resistance-nya bisa menggunakan Fibo-nya seperti ini. Jadi kalau ini saya tarik dari dari swing high ke swing low-nya menggunakan ini. Saat ini untuk agro dia sudah menembus high-nya kemarin ya 1660. Kemarin tinggi terus closing-nya kan turun tuh. Hari ini opening langsung naik dan di atas high-nya 1682. High-nya sempat sentuh di 1762. Nah, untuk agro targetnya berapa, Pak? Target untuk agro ada di 2264. Apakah ke sana langsung? Tentu tidak, gitu loh. Tentu dia akan mengalami naik turun seperti itu. Kalau misalkan dia setelah naik melalui satu resistan dia konsolidasi nggak apa-apa. Selama dalam konsolidasi itu dia tidak ada volume berlebihan pada saat turun. Ketika dalam konsolidasi volumenya kecil, volumenya tetap ada tapi kecil, tidak masalah. Ketika market indeksnya lagi turun dalam tetapi dia turun, tidak masalah. Tetapi biasanya saham yang benar-benar akan lari ketika marketnya remuk. Saham itu ikut remuk tetapi sebentar saja udah jadi rebutan. Nah itulah kuncinya Anda mendapatkan saham-saham yang bagus. Agro salah satunya. Oke, yang kedua teman-teman, Breeze. Pesan saya kalau pernah cut loss di satu saham jangan baper. Jadi trader saham tuh nggak boleh baper. Saya udah cut loss Breeze 2500. Baper? Enggak. Kenapa? Sudah diganti multipolar sama agro yang dulu. Agro punya berapa akun gitu ya. Udah mengganti akun saya di MNC udah terganti. Ruginya udah keganti. Jadi tidak ada masalah dengan Breeze. Oke, tidak baper. Ketika Breeze mulai bergerak, saya ingat saya cut loss dulu di 2400 500. Tadi di 2100-an, di 2000-an ya. 2000 sampai 2100 saya beli dan pembelian saya
melebihi lot yang kemarin dengan harga yang lebih rendah kan, seperti itu. Jadi kalau dia mau naik oke. Kalau misalkan kalau saya lihat ini kenapa hari ini saya baru mulai tertarik karena hari ini untuk agro, untuk BRIS itu berada tembus MA 200. Seperti yang saya bilang kemarin tembus MA 200 dan juga dia ada tembus 2100 itu adalah resistannya di sini teman-teman. Ini adalah resistannya yang ini yang saya bilang di grup tadi adalah baru menarik untuk agro karena ada satu titik yang mana dia harus lewati dan dia harus kuat. Karena itu menunjukkan dia akan PHP atau enggak. Nah, selanjutnya nih titik penting yang teman-teman harus perhatikan untuk agro, untuk BRIS adalah ini. Area ini, teman-teman, harus bisa dijebol oleh BRIS. Jadi BRIS harus bisa menjebol area ini, kuning ini. Kenapa? Karena di sini banyak supply yang terjadi karena demand sebelumnya menjadi demand. Karena dipikir di area kuning itu dulu sudah cukup turunnya. Ternyata enggak. Ternyata sempat turun. Di sini juga ada demand ya. Terus di sini juga ada kick atau tolakan di sini, maka area kuning ini orang-orang percaya itu sebagai area antri dulu. Tapi ternyata turun. Nah, bisa jadi turunnya orang-orang yang cut loss, nggak sabar. Kalau saya cut lossnya udah di 2500-an di bagian atasnya ya. Bagian atas dikit lah dari sekarang. Terus ya ketika dia mulai naik, kita perhatikan area kuning ini harus bisa dijebol oleh BRIS. Yaitu mulai dari 2260 sampai 2450. Kalau dia masuk ke area 38, masuk area confirm. Ya sebenarnya ini area confirm ya. Jadi kalau satu saham itu turun, seperti ini turun dari puncak. Turun ke sini. Terus dia berani naik ke atas. Ya seperti BRIS ini. Aduh. Dia berani naik ke atas seperti BRIS ini. Ini kan artinya dia dalam tren turun ini dia retrace ke atas. Nah, retrace ke atas itu 0 sampai 23 adalah area spekulatif buy. Kalau Anda berani masuk, Anda masih harus menjaga itu barang. Belum bisa lepas tang. Ya. Nah, kalau udah bisa lepas tang itu adalah biasanya di area 38. Trader confirmed trader itu baru masuk di 38. Pak, bukannya itu sudah mahal? Betul. Kalau saya bukan confirm trader ya, saya spekulatif. Little bit lah seperti itu. Saya seperempat spekulatif, seperempat akan average up. Seperempat lagi mungkin masuk lagi di bagian 23 sampai 38 retracement. Seperti itu. Jadi saya ini orangnya adaptif teman-teman. Saya orangnya adaptif. Jadi beradaptasi terhadap keadaan. Seperti itu. Jadi ketika ini barang kira-kira nanti udah di 50 itu kalau menurut kebiasaan di Fibo biasanya dia sudah jarang turun. Tapi dalam kondisi market bull ya teman-teman. Kalau dalam kondisi sekarang nih menurut saya teman-teman tetap harus waspada. Nah, ini kan BRIS ya. Bisa jadi juga akan seperti agro. Nah, seperti ini kalau kita lihat ya. Ini memang dua barang ya. Ini agro dia lewat di dia di 50 bablas teman-teman. Bablas kan lali mulai seperti itu. Nah Pak, resepnya apa Pak? Bisa megang agro sampai ini. Resepnya adalah double. Kalau nggak double, ya tuan dikit udah take profit. Ya repot juga sih kalau double harganya di atas seperti itu. Makanya kalau lihat barang-barang yang masih spekulatif buy, beli aja lah sedikit gitu. Kalau saran saya lah daripada nanti bingung di atas, kalau ada lihat barang di bawah, belilah sedikit. Beli sedikit dulu, kalau salah cut loss. Beli lagi di bawah. Kalau bener baru nambah, kan harganya tetap di bawah, seperti itu. Daripada gak berani beli, harganya udah di 38, ternyata dikocok ke bawah, habis lagi kan seperti itu. Cut loss lagi seperti itu. Jadi ya jadi trader tuh adaptif aja teman-teman ya. Ilmu trading tuh ya memang seni. Teman-teman mau belajar, mau training, mau belajar technical analysis seperti apa, kalau penerapannya mungkin kadang terlalu kaku juga bisa
beda hasilnya dengan yang lain seperti itu. Memang trading itu adalah suatu seni, seni yang sangat personal dan saya sangat menyukai seni-seni seperti ini. Oke teman-teman, ini agro saya kembali Breeze ya. Ada yang nanya, Pak, Breeze ini kira-kira ini lagi nggak Pak? Turun lagi nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Bener. Cuman saya masih di posisi 0 sampai 23 ini, saya masih menjaga ini barang. Kalau dia berlebihan volatilitasnya, saya keluar dulu. Karena sekarang marketnya memang cenderung volatil seperti itu. Itu agro Breeze, teman-teman, terlalu jauh saya ngomongnya. Nah, Breeze sudah, agro sudah. Kira-kira BBRI gimana Pak? Tadi ada yang nanyain blue chipnya. Kalau kondisi sekarang, barang-barang saya jarang yang blue chip ya teman-teman, jarang yang first liner, BBRI, BBNI. Tadi ada yang nanya juga. Nah, saya belum tertarik ya teman-teman. Walaupun ini barang ya sebenarnya bukan perusahaan ini, bagus perusahaannya. BNI bagus. Ya, cuma teman-teman ya, kalau bagi saya dengan dana terbatas tentu saya harus mengalokasikan dana saya kepada saham-saham yang bergerak. Seperti itu kan? Oke teman-teman, kemudian MTDL. MTDL nih, oke teman-teman, ini barang kemarin kan saya bahas. Oke, ya ini adalah Fibo yang saya tarik, tapi saya atur ya teman-teman. Fibonya saya atur nggak dari atas, karena supaya lebih valid seperti itu. Ya mungkin nanti dibilang sama ahli Fibo, kok tarikannya bukan dari swing hug? Iya, karena ini tailnya terlalu panjang, jadi saya ambil dari bodinya aja seperti itu. Jadi untuk MTDL koreksinya itu ternyata nggak sampai 50 teman-teman. Jadi ini kan saya bilang kemarin di mana sih antrinya MTDL, ternyata dia langsung naik, langsung tembus di sini di 2183 sebelumnya. Kenceng juga ya 6,9 ya. Ya saya mikirnya gini, ini saham-saham teknologi ini harus dipantau seperti itu. Tapi tadi lagi banyak urusan di luar, jadi ya biarkan pergi dulu deh seperti itu. Masih ada yang lain juga, akunnya masih penuh ya, masuk mau pakai margin seperti itu. Jadi untuk MTDL masih dipantau aja teman-teman ya, masih dipantau saja. Kalau dapat murah, tapi tetap dipantau taperidenya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sambil catat ya, soalnya takutnya nanti lupa. Jadi tadi kita udah bahas Breeze, agro, ya, kemudian MTDL. Oke teman-teman, berikutnya KF. Pak, KF naik lagi. Gimana Pak ceritanya itu? Jadi begini, kemarin kan saya sampaikan bahwa KF ini kan dia masih di base. Cuman KF ini kan pernah tinggi dan kemungkinan masih banyak yang nyangkut. Dan ketika harganya dia sudah naik, kemungkinan orang akan buang dulu mensuplai demand yang ada sehingga KF turun lagi. Nah, bisa jadi penurunan 4 hari setelah naik kemarin, 3 hari setelah naik itu memang benar karena adanya orang keluar di sini. Nah, kalau orang yang sudah di sini, sudah keluar, sudah lega, udah nggak punya barang, atau mungkin dia udah BEP seperti itu. Dia nyangkut, dia average down, dia udah bisa keluar duitnya BEP atau gimana, udah lega, dia udah bisa beli saham lain seperti itu. Nah, sisanya ini adalah orang-orang yang masih pengen beli. Makanya over yang ada dimakan. Dan pas juga kondisi COVID lagi tinggi. Jadi KF, INAF, IRA semuanya naik. Jadi gimana Pak? Ya udah telat lagi saya gitu kan. Kemarin saya udah telat, tapi turun pas Ibo hari ini. Tapi sebenarnya bukan alasan karena telat, karena saya udah nggak punya duit mau beli. Udah penuh sama agro sama Breeze ya. Ya wes lah, biar aja, nggak apa-apa. Kalau KF sama KF maksud saya, kalau KF ini teman-teman perhatikan aja di 3450. Kalau bisa tembus 4000, ini area ini udah dilawannya nih. Ini apa istilahnya ini? Supply ini yang kemungkinan bisa mensuplai ini kalau bisa dilahap habis sampai 4000 baru dia lancar. Ya. Itu untuk KF.
Untuk enough ya sama teman-teman ya. Ceritanya sama ya. Kalau enough ya berarti dia harus tembus resistan di 32 ya. Dan yang mesti diperhatikan ini harus bisa ditembus 32 sampai 37. Karena ini pendolan ini adalah demand yang saat ini bisa menjadi supply. Pantau terus aja ini. Saya juga pantau besok, tapi masih sibuk juga besok saya. Masih ngurusin tukang. Enough, KF, IRA. IRA juga area IRA ceritanya sama juga dengan KF dan Enough. Memang ini kayak bentuknya sama pergerakannya ya. Jadi untuk Enough perhatikan 2100 dan 2600. Daripada gigit jari nanti kalau mau masuk ya cobalah masuk sebagian. Jadi nanti kalau IRA-nya lari, teman-teman sudah punya jangkar di bawah. Punya jangkar di bawah ya oke gitu loh. Maksudnya harganya oke seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah tower. Nah, tower ini saya cuma mau cerita bahwa ini barang secara tren dia pergerakannya masih bagus, teman-teman ya. Ini secara tren pergerakannya masih bagus. Ini analisa saya udah lama ya, jadi saya mesti tariknya. Masih sama sih secara trennya, masih sama. Nah, ini barang support resistnya masih sama. Jadi sekarang dia berada di support ya 1230, resistannya ada di 1280. Kalau secara tren dia trennya cenderung naik. Ya, ini awalnya ini kan, nah ini mau kembali naik ke atas garis ini. Ini barang bagus dan masuk scanner juga ya untuk TOBR tower ya. Tower kan salah satu penunjang telekomunikasi teman-teman ya. Ekspansinya telekomunikasi tentu akan didukung oleh tower. Ini teman-teman kalau kita gunakan scanner Dead Cross Golden Cross 35 itu IRA enough masuk scanner semua. Kalau 1030 Pak kok menggunakan scannernya berubah-ubah ya nggak apa-apa. Kita cari yang paling ini. Yang 1030 cuma bank teman-teman ya. Stokastik standar aja. Yang masuk IRA, BBJB, Jemas, Star. Kalau ini MSP, MSIN, Mika, Tower, MTDL ya. Ini beberapa yang kita. Ini Piva kan farmasi teman-teman ya. MACD sinyalnya ABA, HMSP. Nah, HMSP ini tadi ada yang nanya juga. HMSP. Oke, saya pernah analisa ya. Tapi saya jarang banget beli teman-teman HMSP ini. Oh, HMSP dia dari bawah ya teman-temannya. Dia mantul dari bawah. Ini HMSP ini udah sebentar saya catat dulu. HMSP ini saya udah jarang banget analisa ya. Ini udah lama ini kayaknya. Lihat dulu. Ini sampai tarikannya udah ganti gini teman-teman. Nah, dia trennya udah turun dalam banget nih. Nah, kalau kita tarik di sini, dia resistannya dia ada di 1280. Resistannya dia dasarnya di 1089. Ada teman saya penyuka HMSP teman-teman. Dia masih rutin tradingnya dalam apa istilahnya swingnya dia cukup lama. Jadi holdnya bulanan seperti itu. Mungkin teman saya udah masuk ya. Nah, ini kalau HMSP saya tarik dari Fibo ini terlalu jauh teman-teman ya. Saya coba ini area kuning ini area yang konsolidasi sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita mau tarik dari Fibo terdekatnya boleh, dari tren ini aja boleh. Nah, ini dalam penurunan ini saat ini dia nih teman-teman ya, dalam fase turunnya ini ke sini. Ya, dia udah mantul. Atas nih resistannya ada di 1200-an. Berikutnya ada di 1250. Berikutnya di 1300. Nah, ini penting nih di 1300-an ini kalau kuat dari situ target di depan mata adalah kembali lagi ke area kuning ini ya.
Kuning ini juga penting kalau tembus di 1.500-an ya bisa ke 2.000-an lagi untuk MSP. Itu saja, coba ya saya cek di scanner lagi, yang keluar cuma itu soalnya teman-teman. Turn off 5 ini penting juga karena sering memberikan sinyal lebih dulu. MCAS ini Devin, MCAS aja teman-teman. MCAS jarang banget trading saya. MCAS sinyalnya seperti ini ya, dia naik terus nih. Ya, sebenarnya sih bagus juga teman-teman, tapi ya jarang banget saya MCAS integrasi ini. Ini dari 20 Mei aja 4.000 masih 7.000. Saya jarang, kalau jarang saya kecenderungannya nggak memaksakan untuk trading ya teman-teman. Karena kalau jarang saya juga nggak berani langsung besar. Kalau yang hafal-hafal itu saya bisa pakai margin full. Tapi kalau udah 2 hari margin saya lepas semua. Jadi saya tinggal cash. Nanti 2 hari lagi margin lagi, cash lagi, seperti itu. Jadi dapat masukan dari trading yang margin sambil juga dapat hold. Saya rasa itu aja teman-teman kok. Karena ya memang kondisi market lagi begini, itu saham-sahamnya banyak yang turun ya. Ini kalau kita lihat market cap 200 saja, BBCA merah ya. Ini BBRI, Telkom, ini cuma MSP sama ya ini kan. Unilever, MSP penahan indeksnya ya. Kalau itu nggak turun, nah, BRIS nggak turun mungkin lebih dalam lagi. Jadi pas kebetulan saja saya megangnya BRIS, MSP, MTDL, jadinya harganya naik. Portonya membaik seperti itu. Oke, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.